Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Hari ini kita bertemu lagi dengan ibu yang pastinya akan belajar biologi. Nah, hari ini kita mau belajar apa sih? Nah, hari ini kita akan belajar mengenai vertebrata. Apa sih yang dimaksud vertebrata? Vertebrata yaitu hewan yang mempunyai tulang belakang. Apa saja yang termasuk ke dalam vertebrata? Ada berapa kelasnya yang termasuk ke dalam vertebrata? Mari kita simak video selanjutnya. Akan menjelaskan secara morfologinya terlebih dahulu. Apa sih morfologi? Morfologi itu jadi kita akan mempelajari dari bentuk tubuhnya ya, bentuk tubuhnya terlebih dahulu. Nah, Pisces atau ikan. Kalian pasti pernah makan ikan kan? Atau di rumahnya ada ikan? Nah, coba ya kita pelajari bersama-sama morfologinya. Ikan di sini ya. Di sini ibu pegang ikannya itu ikan emas ya, ikan emas. Nah, di sini secara morfologinya ciri-ciri yang pertama yaitu ikan ya, seluruh tubuhnya itu tertutupi oleh sisik. Nah, kemudian tubuhnya ini berlendir. Nah, bagian tubuh ikan itu terdiri dari kepala, kemudian ada badan ya, kemudian ada ekor. Nah, ciri-ciri berikutnya apa sih? Nah, di sini ya ada sirip. Nah, dia punya sirip ya. Untuk apa? Pastinya untuk berenang. Karena ikan ini habitatnya atau tempat hidupnya itu di air. Nah, kemudian ciri yang berikutnya. Nah, dia mulutnya masih terbuka ya. Nah, dengan cara apa sih ikan itu bernafas? Nah, ikan ini bernafas tidak seperti manusia dengan menggunakan paru-paru ya, atau punya paru-paru. Nah, kalau ikan ini dia pernapasannya coba kalian lihat. Nah, ada yang terbuka ya. Ada yang bagian terbuka. Ini adalah namanya operkulum. Nah, kalau kita buka operkulumnya ya, di sini di dalam operkulum ini ada yang namanya insang. Jadi ikan ini bernafas dengan insang yang ditutupi oleh bagian operkulum ya. Jadi insangnya itu dilindungi oleh bagian operkulumnya ya. Tentunya ikan juga punya mata ya, ada sepasang matanya. Ada sepasang ya matanya di sini. Nah, tadi ibu sudah sebutkan bahwa ikan ini cirinya dia punya sirip ya. Nah, siripnya itu ada di sini, ada sirip punggung. Kemudian ada sirip ekor. Kemudian ada sirip anus. Dan ada dua pasang ya, di sini satu pasang, di depan lagi satu pasang. Ini adalah sirip untuk berenang. Nah, ciri berikutnya yaitu kalian bisa lihat di sepanjang tubuhnya ini ya, memanjang dari bagian badan sampai bagian ekor. Ini ada garis, itu namanya adalah gurasisi. Gurasisi ini fungsinya untuk mengetahui adanya perubahan tekanan air. Nah, ini sudah ibu beri tanda ya untuk bagian-bagiannya. Yang pertama yang warna kuning di sini adalah bagian mulut. Kemudian yang ini ada insangnya. Kemudian ini ya, yang ini
adalah jantungnya. Nah, jantung ikan itu masih sederhana ya, terdiri dari dua ruang, satu ventrikel dan satu atrium. Nah, kemudian di sini yang ibu tunjuk warna merah ini adalah bagian otaknya. Kemudian ini sayang sekali sudah pecah ya. Ini adalah gelembung renangnya. Jadi ikan itu ketika dia berenang dibantu oleh gelembung renang. Kemudian ini ya, kalian bisa lihat yang putih ini. Ini adalah bagian hatinya. Kemudian yang bagian putihnya lagi ya, kalian bisa lihat. Ini adalah bagian lambung. Nah, kalau kalian lihat di sini menyambung sampai ke sini, yang ibu tunjuk ini, dia nyambung dari lambung. Ini bagian usus ya, bagian usus. Kemudian di sini ada yang berwarna kehitaman ya. Ini adalah empedunya. Nah, di sini untuk yang warna merah hati ya, ini adalah ginjalnya. Kemudian kebetulan ikan yang ibu bedah ini adalah jantan ya. Jadi yang ibu tunjuk ini adalah gonadnya. Nanti ini dia menghasilkan sperma ya untuk perkembangbiakan. Nah, kemudian berikutnya ini yang ibu tunjuk ya, di bagian ini yang tadi ibu sebutkan, ini ada duri ya. Kalau kalian makan ikan itu suka ada duri. Duri ini adalah tulang belakangnya, jadi vertebrenya. Nah, yang tadi ibu jelaskan ini adalah sirip punggung, ini sirip ekor. Nah, itu ya. Nah, coba kalian perhatikan, ini adalah contoh aves. Nama hewannya burung ya. Jadi burung ini adalah contoh dari aves. Selain burung, ada juga ayam, kemudian unggas yang lainnya, itu masih termasuk aves. Coba kalian perhatikan burung ini. Nah, ada juga yang nih ya. Nah, jadi burung itu ciri khasnya dia punya sayap. Untuk apa? Pastinya untuk terbang ya.
Sini punya sepasang sayap untuk terbang. Kemudian, nah dia punya paruh. Ada paruhnya. Nah, paruh burung ini bentuknya berbeda-beda disesuaikan dengan makanannya ya. Yang ibu perlihatkan ini paruhnya pendek dan runcing ya. Biasanya burung-burung ini itu memakan biji-bijian. Nah, kalau burung ini tubuhnya ditutupi oleh bulu ya. Kalau yang pertama ikan tubuhnya ditutupi oleh sisik. Kalau aves itu ditutupi oleh bulu ya. Kalau mamalia nanti kita akan pelajari tubuhnya itu ditutupi oleh rambut. Jadi berbeda ya. Kenapa sih disebut bulu? Ya, karena ada tangkai bulunya ya, ada tangkainya. Nah, kalian bisa lihat kakinya. Nah, kakinya itu ada cakar ya, dia punya sepasang. Nah, jumlah kaki. Nah, ibu akan perlihatkan kaki burung. Di sini kaki burung itu jumlah jari-jarinya di setiap kakinya itu ada 4, tetapi yang terlihat hanya 3. Yang satunya kemana? Yang satunya itu ada di bagian belakang. Ya, jadi setiap kakinya ini jari-jarinya ada 4 ya, untuk membantu dia bertengger ya, untuk membantu dia bertengger. Kalau kalian lihat di bagian kakinya ini ada seperti sisik ya. Ya, ini adalah bentuk evolusi atau peralihan dari reptil. Jadi masih ada sisa sisiknya, hanya di bagian kakinya saja. Oke, kalian bisa perhatikan lagi. Kalau Pisces itu bernafas menggunakan insang ya, dibantu oleh insang. Kalau burung atau aves ya, semua jenis aves ini bernafas dengan paru-paru ya, dengan menggunakan paru-parunya. Nah, tapi ketika dia terbang, nah dia dibantu oleh pundi-pundi udara. Nah, ketika dia bertengger seperti ini, ketika bertengger seperti ini, dia bernafasnya menggunakan paru-parunya. Tetapi ketika dia terbang, nah ya, ketika dia terbang dibantu oleh pundi-pundi udaranya. Jadi khusus untuk di aves itu dia punya paru-paru dan juga punya pundi-pundi udara untuk membantu dia bernafas saat terbang. Nah, tadi kita sudah belajar tentang Pisces, kemudian amfibi, reptil, aves. Sekarang kita akan pelajari tentang mamalia. Nah, mari kita lihat. Nah, itu yang kalian lihat. Yang kalian lihat itu tadi adalah contoh dari mamalia. Nah, apa sih nama hewannya? Itu adalah domba ya. Jadi domba itu salah satu hewan yang termasuk mamalia. Coba nanti kalian sebutkan lagi ya contoh hewan mamalia yang lainnya. Nah, coba kita balik lagi ke dombanya. Nah, domba ini kalian bisa lihat ya, mengapa disebut mamalia? Ada yang tahu? Nah, disebut mamalia, ciri-ciri mamalia yang pertama yaitu tubuhnya ditutupi oleh rambut. Nah, kalian bisa lihat ya, rambut ya, bukan bulu. Kalau bulu itu tadi aves ya, kalau mamalia itu rambut. Nah, ciri yang berikutnya mamalia pastinya
Kalau mamalia dia punya kelenjar mamae ya, tapi yang ibu perlihatkan ini adalah domba jantan, jadi tidak punya kelenjar mamae. Yang punya kelenjar mamae adalah hewan yang betina. Nah, kemudian ciri mamalia berikutnya, karena yang betina punya mamae, maka cara perkembangbiakannya yaitu dengan melahirkan, ya, bukan bertelur. Kalau Aves tadi bertelur, kalau ini mamalia itu dengan cara melahirkan. Coba kalian lihat di bagian belakangnya ya, itu ada bagian yang menggantung. Nah, karena itu jantan ya, kalian bisa lihat itu bagian organ reproduksinya ya, itu bagian testisnya. Karena dia jantan ya. Tuh, kalian bisa lihat dia juga punya mulut ya, ada mata, kemudian ada lubang hidungnya. Nah, mamalia ini dari morfologinya dia punya 2 pasang kaki ya. Jadi ada 4 kakinya, dan juga yang ibu perlihatkan ini punya ekor. Nah, ciri yang lainnya tentunya dia bisa berjalan dengan menggunakan kakinya. Kemudian ada dia punya telinga ya. Nah, tapi telinganya ini kurang jelas ya, karena tertutup oleh tanduknya. Apa sih makanannya? Nah, biasanya kalau domba atau sapi ya, ini adalah hewan-hewan herbivora. Jadi dia itu hewan pemakan tumbuhan. Nah, ada juga yang pemakan daging, disebutnya karnivora ya. Tapi domba ini termasuk herbivora karena dia memakan tumbuhan. Oke, itu tadi penjelasan tentang morfologi mamalia.